Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sriani dengan NIM 86046966 dan saya bersama dengan teman saya yang bernama Rosmalita Damayanti dengan NIM 8603838296. Kami dari Prodi S1 PGSD, mahasiswa Universitas Terbuka. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas literasi karakter dan kepramukaan. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu Bapak Pembina Pramuka di SD Negeri 1 Madang Suku 2, yaitu Bapak Nikmatullah selaku Pembina Pramuka di SDN 1 Marbotani. Selamat menyaksikan. Bagaimana struktur organisasi kepeguruan pramuka di sekolah ini? Kalau struktur organisasi yang jelas kami terorganisasi ya, dari Kamojibus, kemudian yang diambil langsung oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Kamojibus, kemudian turun di sekretaris, bendahara, kemudian saya sendiri sebagai penanggung jawab bidang kepramukaan dan sekaligus menjadi pembina pramuka yang dibantu oleh satu Kak Triagus Prasetyo, pembina pramuka Penggalang Putra, kemudian Kak Sulastri Penggalang Putri, dengan Kak Ratnawati Penggalang Putri juga. Dan untuk siaga kami belum melaksanakan secara maksimal untuk kepramukaan karena waktu yang terbatas, kemudian jumlah murid juga lumayan banyak, jadi kami berinisiatif untuk siaga kita belum ikut sertakan ya. Jadi kami sekarang fokus untuk Penggalang Putra dan Penggalang Putri dari kelas 4 sampai kelas 6. Berarti kapan jadwal kegiatan pramuka di sekolah ini, Pak? Kalau jadwal pramuka kita biasanya dari Sabtu ya, kalau tidak ada halangan. Setiap hari Sabtu itu kita mulai dari jam 13.00 sampai jam 16.00 biasanya, kalau tidak ada halangan. Itu jadwal rutinitas kepramukaan di sekolah kami. Betul. Dan apa saja kegiatan rutin dan non-rutin yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan? Kalau kegiatan rutin itu sudah pasti ya, kita ada pembinaan pramuka setiap hari Sabtu. Itu meliputi dari kita belajar Singapura, kemudian kita belajar PBB, ya, kemudian kembali dan sebagainya. Dan untuk kegiatan yang non-aktif itu biasanya kita di hari Jumat, ya. Dari Jumat kita laksanakan Jumat bersih biasanya, ya, rutinitas kita. Itu yang bisa dilakukan. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pramuka? Kalau kondisi sarana dan prasarana, alhamdulillah kita memadai ya. Untuk lapangan kita steril, alhamdulillah. Belum ini sudah dibangun oleh Pak Bigus, kemudian seperti tongkat, kemudian tali, tenda, kita semuanya sudah siap ya, sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Biasanya setiap akhir tahun atau bulan 8 itu pasti kami selalu diundang untuk ikut perkemah, baik jambore ranting ataupun persami, jadi seperti itu. Dan untuk sarana dan prasarananya alhamdulillah lengkap ya, mudah-mudahan lengkap. Apa saja prestasi yang pernah diraih oleh peserta didik dalam kegiatan pramuka ini? Kalau prestasi alhamdulillah nanti bisa dilihat di lemari ya. Kita tidak bisa mengungkapkan satu persatu karena kalau lemari itu
dilihat dari piala rata ya, penuh ya, penuh. Yang atas itu khusus untuk kita untuk kita di bidang kepramukaan, yang bawah untuk jenis bidang olahraga ya. Kalau yang atas itu alhamdulillah kemarin kita dapat regu tergiat di Jambore Ranting yang dilaksanakan di Desa Bangunrejo ya, Kecamatan Madang Suku 2. Kemudian di Margotani juga tahun kemarin kita dapat regu tergiat juga ya di tahun kemarin. Kemudian kita pernah menjuarai juara 1 lomba benereng di Desa Jatimulyo, yang di situ dilaksanakan yang namanya LT2 ya. Jadi LT2 itu dilombakan untuk memilih perwakilan nantinya untuk Jambore cabang ya, Jambore cabang yang dilaksanakan di bumi perkemahan NDBK 16 ya. NDBK 16 itu kemarin alhamdulillah kita dapat mewakili daripada Kecamatan Madang Suku 2. Bagaimana sistem penilaian dalam kegiatan kepramukaan di sekolah ini? Kalau sistem penilaian, kita ada sistem tersendiri ya, dari kegiatan rutinitas anak, kemudian dari segi disiplin ada tes tertulis ya, tertulis itu kita lihat dari SKU ya, dari SKU. Kalau SKU anak itu dia memang betul-betul mengikuti apa yang menjadi kewajiban dia dalam kepramukaan, itu akan terlihat ya, mana anak yang bisa berprestasi dan tidak ya. Itu dilihat dari SKU-nya, karena kami kalau SKU itu setiap penilaiannya itu setiap pertemuan itu pasti ada ya, penilaian SKU. Kemudian tes tertulis itu kita ambil dari materi-materi yang sudah diajarkan seperti PBB, kemudian pioneering, jenis tali temali itu apa saja, kemudian jenis baris berbaris itu bagaimana, kemudian sandi itu ada berapa, contohnya sandi morse, kemudian sandi fluid, sandi kotak dan sebagainya ya. Itu sistem penilaian kami. Tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah ini? Kalau tantangannya jelas banyak ya. Kalau tantangan yang pertama itu dari faktor SDM ya, dari SDM anak sendiri. Karena kegiatan pramuka ini kan di luar jam belajar ya. Jadi ketika anak itu biasanya mereka sudah pulang ke rumah, mereka lupa, oh saya ada kewajiban eskul ya, atau tambahan wajib kepramukaan. Jadi untuk mengkondisikan anak-anak itu kita harus cerewet ya, kita harus cerewet. Setiap hari Sabtu itu kita harus selalu mengingatkan anak-anak, nanti jam 1 kita pramuka ya. Itu pun masih ada yang tidak hadir lah, alasannya beginilah gitulah ya, yang namanya anak ya. Kemudian yang kedua dari faktor alam, biasanya seperti itu, faktor alam. Ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, nggak taunya kita hujan ya. Tuh, mungkin itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke adik semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali seputar organisasi di sekolah kami. Cukup Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk pemaparan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup wawancara pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan.